Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK, perkenalkan pada kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya Diah Wulandari sebagai voice over, kemudian ada Amelia Solihah sebagai content creator, dan ada rekan saya Irna Mariana sebagai editor. Kita masuk ke materinya ya, selamat menikmati. Materi kita kali ini merupakan sebuah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang kayaknya semua orang sangat membutuhkan benda ini, tidak bisa lepas dan tidak bisa jauh darinya. Apakah itu? Benar sekali, kita akan bahas mengenai handphone. Nah, selain dari berbagai jenis kebaikan yang dimiliki oleh handphone, ternyata handphone juga memiliki dampak negatifnya. Seperti apakah dampak negatif dari handphone? Kemudian bagaimana sejarah perkembangannya? Dan yang terakhir yang tentunya sangat penting adalah bagaimana cara kita menghindari penyalahgunaan handphone. Kita akan bahas secara tuntas dalam materi kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian apa sih itu handphone. Ya, kayaknya semua orang sudah memahami mengenai telepon genggam atau handphone ini. Handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar sama seperti telepon fixed line pada generasi sebelumnya ya. Betul sekali. Nah, pada masa konvensional, telepon itu harus menggunakan kabel. Kalau handphone, ini dapat dibawa kemana-mana, jadi sangat portable dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon. Kita masuk ke sejarahnya. Sejarah perkembangan handphone itu panjang juga ya ternyata. Jadi teknologi handphone itu pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telepon bergerak mengingatnya sebagai hari lahir handphone. Saat itu untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper. Beliau adalah seorang general manager divisi sistem komunikasi Motorola. Teman-teman bisa cek ya seperti apa generasi pertama handphone yang dikeluarkan oleh Motorola, si pelopor telepon seluler. Nah, ide handphone ini datang dari Mr. Cooper yang bermimpi untuk membuat alat telekomunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon fixed line. Nah, handphone Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kilogram. Wow, berat sekali ya. Jauh berbeda dengan ukuran handphone kita saat ini. Tingginya juga 33 cm. Cukup panjang ya. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu bahkan sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Tepatnya pada tahun 1983, ketika Motorola memperkenalkan Dynatec 8000X, inilah handphone pertama yang mendapat izin dari Federal Communication Commission atau FCC dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di Amerika Serikat yang mengatur semua regulasi menyangkut broadcasting atau penyiaran dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran mulai bulan April 1983. Beratnya sekitar 16 ons dan dijual dengan harga yang tidak main-main, yaitu $3.500 Amerika Serikat atau bisa setara dengan 30 juta rupiah. Wow. Fungsi handphone pada awalnya merupakan alat komunikasi saja ya. Saat ini di Indonesia sendiri kita dapat saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut di masyarakat, baik masyarakat perkotaan ataupun pedesaan.
terjadi modernisasi dengan penggunaan handphone ini. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti kita di Indonesia ini. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dinikmati oleh masyarakat di pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh seluruh kalangan dari muda hingga tua, tidak terkecuali remaja. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi, handphone maupun internet. Dan juga secara pengaruh, mereka yang paling rentan terkena pengaruh negatif dari teknologi. Sesungguhnya handphone sangat penting ya, karena dengan handphone remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi dan mendapatkan segala macam informasi yang dibutuhkan. Tetapi ternyata handphone juga menjadi sesuatu yang sangat berbahaya ya, memiliki dua mata pisau karena dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa fungsi handphone itu sejatinya mendekatkan yang jauh, tetapi jangan sampai menjauhkan yang telah dekat. Nah, selain itu, pada saat ini remaja sudah banyak atau bisa dikatakan hampir setiap anak sudah mempunyai handphone dan tidak dapat lepas dari handphone. Mereka dapat berkomunikasi dan juga menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan, menyimpan file-file berharga di dalam telepon genggam mereka. Nah, untuk itu sebetulnya banyak sekali dampak positif yang didapatkan dengan handphone ini ya. Bisa mempermudah komunikasi, memperluas pertemanan, meningkatkan pengetahuan dengan mudahnya mengakses perkembangan teknologi, serta memperluas jaringan pertemanan ya. Nah, namun di sisi lain ternyata handphone ini memiliki dampak yang negatif. Yang pertama, bisa jadi ada beberapa fitur di dalam handphone ini yang mengganggu remaja menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka keasyikan sampai lupa waktu. Selain itu juga handphone memberi peluang besar untuk anak-anak melakukan kecurangan pada saat ujian karena mudahnya akses teknologi. Selain itu, dampak negatif dari handphone adalah tingginya efek radiasi yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan. Nah, tentunya di sini sebagai remaja perlu lebih berhati-hati dan bijaksana ya ketika menggunakan handphone. Jangan sampai kita betul-betul menghabiskan seluruh aktivitas hidup kita seharian di depan layar, karena itu akan sangat membahayakan mata dan juga anggota tubuh kita lainnya. Selain itu, kita banyak sekali mendengar adanya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh handphone ataupun media sosial pada khususnya. Nah, pada kesempatan ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita sehingga kita tidak terjerumus dalam kejahatan yang dilakukan melalui jaringan media sosial. Nah, di sini juga kita perlu mengendalikan diri kita agar tidak terpengaruh dalam sikap ataupun perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti menyimpan gambar yang tidak layak, menyebarkannya, dan apalagi sampai memproduksinya. Wah, itu sangat tidak terpuji ya. Nah, terakhir, seringkali karena kita
mengharapkan dapat online 24 jam, akhirnya kita melakukan pemborosan yang sangat banyak sekali ya untuk mengisi kuota handphone kita. Wah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Wah, selanjutnya gimana nih cara kita mencegah agar dapat menghindari penyalahgunaan handphone tadi? Nih, yang pertama tentunya kita perlu sekali meningkatkan kewaspadaan terhadap diri kita sendiri. Kita perlu memiliki keberanian, ketetapan hati untuk dapat menilai mana hal yang baik dan yang buruk. Selain itu, kita juga harus berani mengatakan tidak untuk ajakan teman yang mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak baik berkaitan dengan handphone ini. Entah itu melihat hal-hal yang negatif, menyimpan, bahkan menyebarluaskannya. Kemudian yang kedua, kita tidak membawa handphone ke sekolah karena itu sangat mungkin mengganggu konsentrasi kita belajar ya. Yang ketiga, pada saat di rumah pun jangan menghabiskan sepanjang waktu kita untuk di depan handphone. Tetapi atur waktu sebaik-baiknya, jangan lupa tetap bercengkrama dengan keluarga. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar jangan sampai kita lupa waktu pada saat menjelang ujian ya. Nah, yang berikutnya, betul-betul menjaga diri agar menghindari mengakses konten-konten yang tidak layak dan akan merusak masa depan kita. Yang berikutnya, gunakan handphone untuk keperluan yang dapat menambah wawasan kita, mengantarkan kita menuju cita-cita yang kita harapkan, dan juga membantu meningkatkan kualitas diri kita. Yang terakhir, jangan berikan kode pengaman pada handphone kita kepada orang lain, apalagi pada orang yang tidak kita kenal, karena hal itu tentu saja akan membahayakan keselamatan kita pribadi. Demikian teman-teman materi yang dapat kami sajikan berkaitan dengan handphone. Sekali lagi, handphone itu ibaratnya dua mata pisau. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan terpotong juga ya. Karena itu kita harus bijaksana dalam menggunakan handphone maupun media sosial yang ada di dalamnya. Jangan sampai, sekali lagi, handphone itu kemudian bisa mendekatkan orang-orang tersayang kita yang sedang jauh, tapi jangan sampai menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dengan kita saat ini. Kita gunakan handphone dengan bijaksana untuk membantu meningkatkan kualitas diri kita, menambah wawasan, mengembangkan persahabatan, dan juga memberi kita akses untuk kemajuan teknologi. Jangan sampai kita kemudian menjadi budak teknologi. Terima kasih sudah menyimak materi kami hari ini. Salam sehat semuanya Sobat BK. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.